Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 9 group, me Alivia Tari Sabrina, and then Fanny Philosophy Briliana, so there are Vivi Farhatun Alfiana, and the last with Muhammad Hilmi Usamah Zulkifli Kumarudin. We will explain about features of connected speech. Right, right now I'll explain about rhythm. Is leader of connected word. Rhythm in English speech is the regular occurrence of straight syllable. An example is given below. Walk down the path to the end of the canal. In this sentence, the stressed syllables are given numbers. Syllables 1 and 2 are not separated by any unstressed syllable. 2 and 3 are separated by one unstressed syllable. 3 and 4 by 2, and 4 and 5 by 3. From the example, we can see that the irregularity of occurrence of stretched syllable is relative and not consistent. Ritme dalam bahasa Inggris itu adalah kemunculan yang reguler dari suku kata yang ditekankan. Contohnya dari kalimat ini adalah walk down the path to the end of the canal. Dalam kalimat ini, stressed syllable atau kata suku kata yang ditekankan sudah diberi nomor. Syllable yang pertama dan yang kedua tidak dipisah oleh satu pun suku kata yang tidak ditekankan. Lalu 2 dan 3 dipisah oleh satu suku kata yang tidak ditekankan. 3 dan 4 oleh 2 dan 4 dan 5 oleh 3 suku kata. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat bahwa kemunculan dari stress syllable itu tidaklah konsisten. Jadi relatif, tidak seperti ritme dari detak jantung atau detak suara jam yang terus-menerus secara konsisten. Lalu jadi bisa disimpulkan ritme dalam English speech atau pengucapan bahasa Inggris itu sifatnya relatif karena bisa jadi tidak dipisah antara dua stress syllable atau bisa juga dipisah oleh dua abstract syllable, 3, 1, atau bahkan 4. The theory also claims that while some languages, such as Russian, Arabic, have stress time rhythm similar to that of English, others, for example French, Telugu, Yoruba, have a different rhythmical structure called syllable time rhythm. Nah, teori ini mengklaim bahwa beberapa bahasa lain seperti Rusia, bahasa Arab, juga memiliki struktur stress rhythm atau ritme stres yang sama seperti bahasa Inggris. Lalu yang lain seperti Prancis, Telugu, Yoruba itu memiliki struktur ritme yang berbeda yang dinamakan syllable time rhythm. Some writers have developed theories of English rhythm in which a unit of rhythm, the foot begins with a stressed syllable and includes all volume and stressed syllables up to, but not including the volume stressed syllable. The example sentence given above will be divided into feet as follows. 1. Walk. 2. Down the 3. Path to the 4. End of the cat. 5. No. Beberapa penulis juga telah mengembangkan
teori dari ritme Inggris ini, yang mana dalam satu unit ritme, ya, atau dipanggil juga foot atau kaki. Kaki ini atau the foot itu dimulai dengan sebuah suku kata yang ditekankan, yang diikuti dicangkupi juga suku kata yang tidak ditekankan, tapi tidak dengan suku kata setelahnya, suku kata yang ditekankan setelahnya. Contohnya yang di bawah ini ada 1 walk, 2 down the, 3 head to the, yang keempat and to the care, yang kelima now. Some theories of rhythm go farther than this and point to the fact that some feet are stronger than others, producing strong weak patterns in larger pieces of speech above the level of the foot. For example, let's start with this word, 20 and places. Both of them has one strong and one weak side. Now consider the phrase 20 places, where places normally carries stronger stress than 20. Teori dari ritme ini bisa kan dibahas lebih jauh. Ada poin di mana satu fit itu lebih kuat daripada fit yang lainnya, menghasilkan kuat dan lemah, rumus kuat dan lemah pada bagian lebih besar pada sebuah perkataan atau pengucapan di atas level dari food. Contohnya kita mulai dari dua kata 20 dan places. Keduanya memiliki satu syllable yang strong atau kuat yang dalam artian stressed syllable dan satu weak syllable yang menghasilkan satu foot. Nah, ketika disatukan menjadi 20 places, maka di sini places di sini dijadikan yang lebih kuat, menjadikan membuatnya stresnya itu lebih kuat daripada stres yang dari 20. Nah, di sini ada simbol S dan juga W, di sini menunjukkan pada kata strong and weak. If we then look at this phrase in the context of longer phrase, 20 places farther back, and build out the farther back part in a similar way, we will end up with an even more elaborate structure. 20 places farther back. By analyzing speech in this way, we are able to show the relationship between strong and weak elements and the different levels of stress that we find. Jadi, ketika kita menambahkan lagi 20 dari 20 place, menambahkan lagi dengan farther back. Lalu kita buat lagi rumus dari farther back dengan cara yang sama. Maka akan menjadi rumus yang lebih besar seperti yang ada di gambar. 20 places farther back. 20 places farther back. Nah, di sini dibagi menjadi dua antara 20 places dan farther back. Terus dari dua hal tersebut dibagi lagi menjadi 20 places dengan 20 places farther back. Nah, sini bisa secara garis besar bisa dilihat perbedaannya. Yang pertama, 2 foot pertama itu menjadi weak dan 2 foot yang terakhir menjadi strong.
The strength of any particular syllable can be measured by counting up the numbers of times an S symbol occurs above the levels in the sentence shown above can be diagrammed like this. With 20 S T0, play SS 0, far SS there 0, back SSS. Metrical grid may be correct for very slow speech, but we must now look at what happens to the rhythm in normal speech. Many English speakers will feel that although in 20 places the right hand foot is the stronger, the word 20 is stronger than places in 20 places farther back when spoken in conversational style. It is widely claimed that English speech tends toward a regular alternation between stronger and weaker, and tends to adjust stress level to bring this about. The effect is particularly noticeable in cases such as the following, which shall show the effect of what is called stressing. Dengan menganalisis kata yang ada, kita bisa menunjukkan kesinambungan antara elemen yang kuat dan yang lemah, dan perbedaan level penekanan yang kita temui. Kekuatan atau penekanan dalam syllable yang tertentu bisa ditentukan dengan menghitung jumlah S, simbol S atau strong yang muncul di atasnya. The levels, jadi level yang terdapat dari sentence tadi itu bisa didiagramkan sebagai berikut. When itu terdapat satu stronger, terdapat satu S. Terus play ada 2 S. Far itu ada 2 S. Lalu ada lagi back, yang terakhir ada 3 S. Nah, bagian matriks di atas ini bisa jadi benar pada pembicaraan atau pengucapan yang sangat-sangat lambat. Tapi sekarang kita harus melihat pada hal yang terjadi pada ritme dalam pengucapan yang normal atau pembicaraan yang normal. English speaker atau penutur bahasa Inggris akan merasa daripada dalam 20 places itu lebih kuat di yang foot yang kanan, justru 20 yang menjadi lebih kuat daripada places dalam 20 places farther back dalam pengucapan yang konversasi dialog. Dan ini sudah diklaim bahwa pengucapan bahasa Inggris terhadap conversation itu atau terhadap konversasi itu menjadi alternatif antara yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Dan efek ini secara khusus bisa dilihat dalam contoh-contoh yang berikut yang dinamakan dengan stress shape. Compact disk, certain place, Westminster Abbey, Westminster Abbey.
Number 1. Assimilation. Assimilation is a phoneme might be released according to the effect of neighboring words. Assimilation is when two sounds come together and change or melt into a new sound. Assimilation may happen inside a word or between two words when the final sounds of a word touch the first sounds of the next word. Because when we speak, we join all the words together. When speaking, people make many assimilation. Most of them can only be noticed by a trained ear of an academic speaker. And assimilation is more likely to be found in a rapid, casual speech and less likely in slow, careful speech. And asimilasi merupakan sebuah fonem yang berpengaruh pada kata-kata yang saling berdekatan. Asimilasi itu terjadi ketika ada dua suara yang berkumpul dan berubah atau melebur menjadi satu bunyinya. Asimilasi itu dapat terjadi dalam sebuah kata atau di antara dua kata. Ketika suara akhir dari sebuah kata menyentuh suara pertama dari kata berikutnya. Jadi digabung suaranya. Karena ketika kita berbicara, kita menggabungkan semua kata menjadi satu. Saat berbicara, orang banyak membuat asimilasi. Dan asimilasi nampak mungkin ditemukan dalam ucapan yang cepat dan santai atau lebih kecil frekuensinya. Kemungkinannya dalam ucapan yang lambat dan hati. There are 4 configurations found in assimilation. Number 1, between accent segment, and number 2, between segments separated by one more intervening segment, and number 3, change made in reference to a preceding segment, and number 4, change made in reference to a following segment. Jadi ada 4 konfigurasi yang ditemukan dalam asimilasi. Yang pertama yaitu di antara segmen yang berdekatan, dan yang kedua yaitu antara segmen yang dipisahkan oleh satu atau lebih segmen perantara, dan yang ketiga yaitu perubahan yang dilakukan yang mengacu pada segmen sebelumnya, dan yang keempat yaitu perubahan yang dilakukan dengan mengacu pada segmen berikutnya. Based on the distributor of change, assimilation divided into two, yaitu regressive assimilation and progressive assimilation. And the first regressive assimilation is if a sound changes with reference to a following segment. Regressive assimilation is also known as right to left, leading or reciprocal assimilation. Jadi, regressive assimilation ini jika suara berubah dengan mengacu pada segmen berikutnya, yaitu asimilasi regresif biasa dikenal sebagai asimilasi dari kanan ke kiri, memimpin ataupun timbal balik. Contohnya pada the sounds as morphemes of the plural becomes when preceded by a voice consonant. Example, bag plus s becomes bags. Pencil plus s becomes pencils. And second yaitu progressive assimilation. Progressive assimilation is the change with reference to a preceding segment. Progressive assimilation is known as left to right or preservative, linking or like assimilation. Jadi progressive assimilation yaitu perubahan dengan mengacu pada segmen sebelumnya. Asimilasi progresif ini yang namun beda halnya dengan regressive assimilation. Jika progressive assimilation yaitu asimilasinya dikenal dari sisi kiri ke kanan or preservative, lagging or like assimilation. Contohnya yaitu the sounds N becomes M di bawah pengaruh konsonan labial yang mengikutinya. Contohnya 10 minutes becomes 10 minutes. The first yaitu assimilation of place is the most common of from involves the movement of place of articulation of the alveolar stop t, g, and n
to a position closer to that of the following sounds. For instance, in the present cards, the N will usually be articulated in a velar position, so that the tongue will be ready to produce the following velar sound K. Similarly, in words 10 voice, the N will be produced in bilabial position of the bilabial B. Pada umumnya, assimilation of place ini melibatkan pergerakan artikulasi alveolar yang berhenti pada kata teh, ke, teh, deh, and ke posisi yang lebih dekat dengan suara berikutnya. Misalnya pada frasa 10 cards, N biasanya akan diartikulasikan ke dalam posisi velar, sehingga tongue tersebut akan siap menghasilkan bunyi yang berada di posisi velar berikutnya, yaitu ke. Dan pada kata 10 voice, sounds N akan diproduksi pada posisi bilabial dari bilabial B seperti yang ada pada diagram berikut ini. The becomes ke. Contohnya good girls, and the become ke. Example that gives. Number 2 yaitu assimilation of manner. The change is most likely to be towards an easier consonant, one that makes less obstruction to the air flow. A final plosive becomes a fricative or nasal. Example that cites good night. And the next plosive or nasal plus words initial th in the example-nya in the get them with this consonant th becomes identical in manner to the consonant final, but with dental place of articulation. Jadi perubahan pada assimilation of place ini kemungkinan besar mengarah kepada konsonan yang lebih mudah. Salah satu yang membuat lebih sedikit terhalang pada aliran udara. Sebuah kata plosive ataupun nasal plus initial th, dan contohnya yaitu pada sounds in t, get them, with this. Jadi sama-sama, hampir sama. Konsonan th menjadi idential of manner to the consonant final. Tetapi dengan tempat artikulasinya yang berada pada number 3 yaitu assimilation of voicing. The vibration of the vowel falls from something that can switch on and off very swiftly. As a result, groups of consonants tend to either all voice or all voices. Consider the different endings of dog becomes dogs and cats becomes kids, or pass from other verbs such as kids becomes kids and slaves becomes slaves. Only regressive assimilation of voicing is found. Consonant final voice, consonant initial voiceless voice, and consonant final. Example cat. Progressive assimilation of voicing with suffix s or z. Jadi kita suara itu beberapa sesuatu yang dapat dinyalakan dan dimatikan dengan sangat cepat. Akibatnya kelompok konsonan cenderung semuanya bersuara ataupun tidak bersuara. Nah, pertimbangan yang kata yang ada di akhir ini berbeda dari kata dogs dan cats menjadi kids. Dari bentuk lampau kata kerja reguler seperti kids becomes kids dan slaves becomes. Okay, now I would like to explain about elision. So, what is elision? The nature of elision may be stated quite simply. It is under certain circumstances sounds disappear. One might express this in more technical language by saying that in certain circumstances a phoneme may be realized as zero, or have zero realization or be delayed. As with assimilation, elision is typical of rapid, casual speech.
In elision, there can be vowel elision and consonant elision. Jadi, secara sederhana, elision dapat diartikan sebuah peniadaan atau penghilangan suatu bunyi pada sebuah percakapan cepat dan santai. Bagian yang dihilangkan memiliki maksud yaitu saat kita praktek berbicara, bagian tersebut tidak ikut dibaca. Next, cases of elision. In elision, there are 5 cases that consist of: number 1, loss of weak vowel after p, t, k. Number 2, weak vowel plus l, n, r becomes syllabic consonant. Number 3, avoidance of complex consonant clusters. Number 4, loss of final v in of before consonants. And number 5, the loss of the vowel of. Okay, number 1, loss of weak vowel after p, t, k. In words like potato, tomato, canary, perhaps, and today, the vowel in the first syllable may disappear. The aspiration of the initial plosive takes up the whole of the middle portion of the syllable, resulting in these pronunciations where h indicates aspiration in the phonetic transcription. Jadi, pada kata potato, tomato, canary, dan sebagainya, vokal pada suku kata pertama akan menghilang. Di sini, plosif awal menempati seluruh bagian tengah suku kata. Jadi, seperti dalam contoh kata yang ada di bawah seperti potato, di mana vokal awal yakni o setelah p di sini akan menghilang dan membacanya menjadi potato, potato, tomato, tomato, canary, canary, perhaps, perhaps, dan today, today. Number 2, weak vowel plus l, n, r becomes syllabic consonant. Di sini, vokal lemah yang ditambah dengan l, n, r menjadi konsonan suku kata yang akan menghilang. Maksudnya adalah jika dalam suatu kata terdapat vokal awal yang lemah dan setelahnya terdapat l, n, r, vokal tersebut akan menghilang dan berubah menjadi konsonan atau huruf mati. For example, tonight menjadi tonight, tonight. Police menjadi please, please. Dan correct menjadi crack, crack. Number 3, avoidance of complex consonant clusters. It has been claimed that no normal English speaker would ever pronounce all the consonants between the last 2 words of the following: George VI throne. Sudah diklaim bahwa tidak ada penutur bahasa Inggris satupun yang akan mengucapkan semua konsonan antara dua kata seperti di atas. Tetapi, hal ini bukan berarti tidak mungkin untuk diucapkan. Alternatifnya, pengucapan yang tepat adalah six round atau six round daripada six round. Dalam kelompok 3 atau 2 plosif ditambah frikatif, plosif tengah akan menghilang. Contohnya seperti kata X, X, look back, dan scripts, scripts. Next, loss of final v in of before consonants. It is common in very casual speech. Di case keempat ini adalah kehilangan akhir v dalam of sebelum konsonan. For example, lots of them, dan waste the money, karena v di sini dari of dihapus. Number 5, the loss of the vowel of. Losing the vowel leaves either v in a voice context. Case yang kelima adalah hilangnya vokal of. Kehilangan vokal ini menyisakan v dalam konteks bersuara. For example, all of mine, or leaves v in a voiceless context, atau meninggalkan v dalam konteks tanpa bersuara, tanpa suara. For example, best of three. It is difficult to know whether contractions of grammatical words should be regarded as examples of elision or not. Sulit untuk mengetahui apakah kontraksi kata-kata gramatikal harus dianggap sebagai contoh elision atau tidak.
Sebuah fakta bahwa secara teratur diwakili dengan bentuk ejaan khususnya membuat sedikit berbeda dari contoh yang ada di atas. Contoh kasus yang sering dijumpai seperti diantaranya yang pertama, had dan would. Diijah deh, diucapkan deh ketika setelah vowel, contohnya we would menjadi with. Dan diucapkan ed ketika setelah konsonan. Yang kedua, is dan has. Diijah s, diucapkan s ketika setelah konsonan vortis dan diucapkan z ketika setelah konsonan lenis. Yang ketiga, will. Dieja el, diucapkan el ketika setelah vowel, contohnya you will menjadi you'll, dan diucapkan el ketika setelah konsonan. Yang keempat, have dieja hu, diucapkan hu ketika setelah vowel, contohnya I have menjadi I've, dan diucapkan of ketika setelah konsonan. Yang kelima, not dieja nt, diucapkan nt ketika setelah vowel, diucapkan nt setelah konsonan. Contohnya can menjadi can't dan do menjadi don't. Yang keenam, are dieja r, diucapkan setelah vowel, biasanya dengan beberapa perubahan dalam mendahului vowel. Contohnya you menjadi your. R juga diucapkan or ketika mengikuti sebuah konsonan. Here I will present about the linking. Linking is a sound change in which a speaker inserts a sound in order to make smoother transition between utterances. Linking is most common when two vowel sounds meet at a word boundary. This can be exemplified with the phrases we out and you and me. Even we spoken at natural speed, the format utterance contains a or y, or sound at the letters occurs contains a or w, or sound at the vowels meet at word boundaries. It's like we out, we and out. The sound like we out. There is a y between we and out, and you and me. The sound like you and me. There are w between you and and. In both cases, an extra sound occurs. And there are linking R, the pronunciation of R at the end of words in accent then tone normally have R in this position, non-rhotic. It's like far away. When we say it, at the end of far there is no R. It's like far away. So, and there is R is not pronounced like my brothers live in London. It's like my brother lives in London. So there is no R at the end of brother words. But there is an R that pronounced. It's like her English is excellent. When we say her, the R at the end of words still pronounces. And then there are linking with W. It's like go on or go in. The sounds when we speak it, the sounds like go on and go in. There are the W between go and on or in. And then outside, are you outside or you inside? The sounds like there are W between you and outside or you and inside. So the pronunciation will are you outside or are you inside? Maybe enough here. We say sorry if there is a mistake from us. And the last we say you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.